عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia-Nya. Dalam detik ini kita masih diberi nyawa. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Agung, manusia agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini dari gelapnya iman sampai kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing Ayahanda Zulkifli Jemain SAGM PDI. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Rio Ramadan. Di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul Tips Mengatasi Kegalauan. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika kita galau? Ada 4 poin. Poin yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu hati menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Poin yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dalam dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati kita. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. InsyaAllah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Poin yang ketiga, banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat selalu sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuannya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik untuk kita? Apa yang terbaik untuk kita? Apa yang terbaik di sisi Allah? Itu yang kita terima, dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Poin yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau,
jangan sekali-sekali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya, tidak akan menyelesaikan masalah. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, innama ashkuri bathi wa khuzuni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yusuf ayat 86. Saudaraku sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang 4 di atas tadi, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kultum yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita lapaskan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.